tiba suara anjing yang kayak wuh, alah, panjang itu. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Kembali kita berjumpa di kisah yang mencekam. Saya Mang Ai, host MM. Kali ini saya mengundang sahabat lama saya, Om Bots. Yang konon kabarnya beliau pernah mengalami cerita yang menakutkan dalam hidupnya. Langsung kita ke Om Bots. Selamat malam Om Bots. Selamat malam. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya. Oh iya. Tadi kita ngobrol-ngobrol di depan, katanya pernah punya cerita yang mencekam dalam kehidupan yang masih terngiang-ngiang ya. Ya. Apa itu? Bisa diceritakan ke Sobat MM. Oke. Kita ambil baiknya nanti ya ceritanya. Saat itu tahun antara 1997 8 lah gitulah. 97-98. Kami berempat ada rencana, ada urusan dari Bandung, tepatnya dari Suryalaya, Kompleks Suryalaya, mau ke ini, kemana? Ke Subang. Subang. Kita persiapan 4 orang kalau nggak salah tempo hari. Ada saya, ada Pak Agusman, ada almarhum Pak Harian Bangat. Kemudian satu lagi kalau nggak salah almarhum juga Pak Legino. Seperti biasa kita kumpul di Suryalaya dulu. Kemudian sekitar jam 7:30 atau jam 8 lah gitu. Kita berangkat dari Suryalaya malam pakai mobil minibus. Minibusnya yang agak gede. Kita jalan. Bahkan jalan kita terus nggak ada perasaan apapun, kita memang mau ada urusan gitu. Lewat Karapitan ya masih rame, hari masih rame. Lewat terus ya ceritanya udah sampai Ledeng itu nggak ada masalah. Jalan terus kita Setiabudi gitu kan, Gerlong dulu Setiabudi, nyampe di Lembang ya kita. Saat di Lembang juga kita nggak ngopi-ngopi dulu, nggak, langsung aja bablas terus. Jadi perasaan itu nggak ada gitu. Tiba-tiba kita setelah masuk ke arah lewat Lembang tuh kan, arah lewat Lembang, terus naik terus tuh. Nah saat itu kan tahun-tahun sekian, jam sekian gak gitu ramai kayak sekarang gitu kan. Malah kita jalan, saya nyetir. Sebelah saya ada Pak Agusman, belakang Pak Legino almarhum sama Pak Hari almarhum juga. Nah begitu jalan pas di hutan Venus tuh, sebelum apa? Sebelum Cikole, itu kan pada saat itu kita jalan nih. Saya nyetir enak-enak aja gitu. Itu begitu lagi enak gitu, tiba-tiba mobil berat. Saya juga bingung gitu. Mobil berat nih. Digas, dioper, berat juga. Udah kita istirahat dulu, kata Pak Agus. Nah, disitulah kita semua juga heran gitu. Dan kita mau parkir lagi gitu. Ya parkir kalau di situ kan di sebelah kiri kita jalur parkir nggak bagus gitu kan. Jadi parkir saya belokin ke arah kanan karena di situ kan ada sedikit lah tanah lebih ya saat itu, dan ke bawah itu turun. Pas kita ngelihat ke situ sebelah kanan ada warung. Pas ya. Warung gitu.
Itu udah Kecil. jam berapa itu sampai situ? Ya sekitar jam 9 lah gitu ya. Jam 9 lebih dikit lah kalau nggak salah tempo hari. Tepat jamnya sih saya lupa lagi. Nah, ceritanya udah lama banget. Begitu ada warung ya kita turun. Yuk kita ngopi aja dulu deh. Dan tadi kita nggak ngopi gitu kan. Ngopi, warungnya kecil lah. Dan warung itu ya saat itu saya nggak jelas. Sangat nggak jelas. Tapi memang niat kita mau ngopi ya ngopi aja bareng gitu. Nggak Pesan kopi, memperhatikan ya. nggak diperhatikan. Dan saya nggak tahu lagi juga bahwa apa laki-laki apa perempuan, dan saya memang jelas tidak melihat itu. Tiba-tiba karena saya balik ke jalan gitu kan, ya, warungnya kecil, bentuknya juga nggak jelas itu, asli nggak jelas menurut pandangan saya. Dan tidak terlalu gelap lagi ke depan juga. Dan anehnya lagi, itu lampunya itu bisa terang kemana-mana gitu. Oke, saya masih kebayang tuh, ngopi gitu kan. Bahkan kita ngobrol juga, ngopi, ada sedikit makanan lah kalau nggak salah, teman-teman sih kayaknya ada makanan juga gitu. Suasananya saya nggak punya perasaan apa-apa, semua juga teman. Mungkin ada teman yang sudah ngerti saat itu, karena teman-teman saya termasuk Pak Gusman, Pak Hari itu, dia punya hal-hal seperti itu. Dia ngerti tentang masalah mistis gitu ya. Nah begitu kita udah ngopi, beres ngopi, ya kita pergi. Lanjutkan ya. Mau melanjutkan, begitu beres ngopi, begitu taruh, begitu kita jalan sedikit, saya sadar sebenarnya, merinding tuh saya. Ini merinding banget merinding. Itu tiba-tiba suara anjing yang kayak wuh, alah, panjang itu suara, gila. Kang Gus, kok suara anjing? Nah, Kang Gus ngerti, udah paham. Hari tahu paham tuh. Udah kita naik mobil aja yuk. Udah naik. Jalan aja tuh. Sebenarnya sudah sadar. Saya merinding bener nih, baru cerita ini merinding karena apa? Itu suara anjingnya tuh yang aneh. Suara anjing kan biasa wow wow gitu kan, wow 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 gitu kan. Ini enggak, Kayak di film-film. wah kayak di film asli itu, dan itu beda. Dan saya saat itu memang benar-benar, aduh ini apa Kang Gus? Yaudah yuk kita naik aja mobil, naik aja mobil. Itu mobil jalan lancar, naik. Udah nggak berat lagi. Nggak berat lagi. Nah, pas mau nyampe Subang baru cerita, emang di situ ada warung nggak? Iya katanya gitu ya. Oke lah, kita besok pulangnya kita apa? Cek kembali. Kita cek kembali. Beres urusan pagi jam berapa lah pulang dari saya 11-an gitu siang. Kita cek, nggak ada tuh warung. Oh tambah. Itu diceknya siang apa malam lagi? Siang. Siang. Emang gini. Kalau saung dadakan, saya ngerti. Ini saungnya cukup rada permanen gitu. Jadi Dan kalaupun dicabut pasti ada bekas. kalau gitu ya? dibayangin sekarang nggak mungkin ada saung di situ. Karena itu turun, kita turun loh. Ada berapa meter dari situ turun pas. Kan itu hutan pinus tuh, ya kan? Iya. Hutan pinus. Nah sebelah kiri hutan pinus semua. Ini ada yang ke bawah gitu. Dan mungkin sekarang juga Curam ya. itu kayaknya nggak boleh ada warung di situ sampai sekarang. Kalau menurut saya nggak boleh itu. Iya. Nah kita cek memang nggak ada. Dan tanya-tanya setelah pulang nih berapa lama sampai saya ceritain lah beberapa minggu dari situ nggak ada warung. Iya. Sampai tahun ini pun Ya nggak ada kan. Nah, boleh di situ. Itu yang saya heran gitu. Jadi ini yang saya minum apa? Yang saya bayar itu siapa? Sampai sekarang mukanya juga saya nggak ngerti, cewek cowok juga nggak ngerti, jujur. Jadi kayak terkesima ya, nggak nyimak aja gitu ya. Bisa seperti itu. Dan ya kita juga ngopi kan, semua tahu sendiri kalau mau ngopi ya ngopi aja gitu kan, biasa gitu kan. Nah mungkin karena situasi seperti itu. Tapi yang ini anehnya, dari mulai Bandung di jalan di Suralaya sampai ke sana kita nggak sampai Lembang. Kalau ngopi di Lembang dong, di tempat ramai itu ada segala macam. Ini enggak di situ anehnya. Dan mobil juga berasa berat. Gitu. Setelah berasa berat kita turun, seperti dipersilakan. Iya. Nah. Disuruh berhenti gitu. Ya. Ngopi ya ngopi biasa.
Begitu beres kopi, suaranya Sampai sekarang masih terngiang-ngiang. terngiang beberapa kali. Asli itu. Kang Agus paham itu. Tapi setelah kejadian itu nggak ada yang ikut lagi Om Bots ke rumah, misalnya ada yang kuntilanak ikut Enggak dong. nggak ada yang ada perasaan gitu ya. Saya bawa orang juga, teman-teman juga enggak. Six sense ya. Oh iya Nah, dong. ini semua Udah ngerti hal-hal kayak gitu. Ya itulah ceritanya seperti itu. menyeramkan. Saya nggak tahu kalau saya yang mengalami, wah bisa Iya, itu. kencing. Yang ya anehnya tuh ya anehnya satu. Saya sampai sekarang nggak ngerti siapa itu perempuan atau laki-laki, orang tua atau bukan. Kedua, dan terang. Jadi petromaknya kayak banyak gitu ya. Asli, di depan saya aja kayak terang aja. Terang tapi nggak jelas gitu. Ada beli apa gitu jadi benda bukti gitu, misalnya rokok, nggak ada ya? Nggak ada, Nggak beli rokok di situ. nggak ada. Buktinya di perut saya Di perut sekarang. Yang diminum apa tuh? Yang dimakan? Ya kopi kali ya. Positif aja ya. Positif aja. Ya rezeki lah. Kita dapat rezeki tiba-tiba kan dari mana aja. Ya enggak. Saya positif ke situ aja. Bahwa Allah memberikan satu rezeki. Ya seperti itu ke saya sama teman-teman. Ya. Bisa jadi pada waktu itu masuk ke dimensi lain juga mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin saja ya. aja ya. Walau peneropongan saya mungkin saja nggak tahu kalau menurut Pak Agusman seperti apa. Menurut Kang Hari Pas almarhum. kejadian itu ada mobil lewat atau motor sama sekali? Tidak kelihatan. Saya tidak memperhatikan itu, yang jelas ngopi doang. Oh, gitu ya. Asli itu. Jadi di sini yang paling mengagetkan tuh besoknya nggak ada warung Nggak nasi ada. itu yang bikin. Lu sampai sekarang ada nggak coba dari situ? Ya. Dan ke bawah lagi. Dan ke bawah itu. Jadi saya turun dulu. Anehnya tuh turun dulu, kita kerasa bahwa itu turun. Gitu. Bayangin. Sayangnya pada waktu itu belum ada HP ya, belum didekam. Biasanya kalau sekarang kan gatel ya. Gatel. Lu gatel ada kayak Selfie gitu. dulu kan apa ya? Itulah suara apa anjing itu yang paling terutama buat saya ya pribadi. Tanda Itu. Diingatkan itu. ya. Seperti diingatkan langsung ke Kang Agus. Kang Agus, ayo kita naik aja udah. Tapi semuanya karena udah dewasa jadi santai aja ya. Santai aja. Nggak ada perempuan ya, nggak ada. Nggak ada, kita nggak bawa perempuan. Oke, Sobat MM, itu tadi cerita panjang lebar dari Om Bots, pengalaman tahun 98 ya, kurang lebih ya. 9897 lah. Kita ambil positifnya dan ada pesan sedikit dari saya bahwa apabila kita di tempat yang asing bagi kita, jangan lupa untuk membaca doa. Mungkin itu bisa sedikit menjadi proteksi ya. Gitu mungkin ya. Ya, karena begitu kita mendoa, maaf, itu semua diingatkan. Ya. Indra kita semua diingatkan. Ada pesan untuk Sobat MM? Saya kira untuk saat ini cukup. Gitu aja. Iya. Oke Sobat MM, sampai di sini dulu cerita menarik dari Om Bots. Untuk Anda yang memiliki cerita yang menyeramkan, apabila ingin ditayangkan di MM Channel, silahkan menuliskan email yang sudah kami tuliskan di link deskripsi. Gitu aja mungkin ya. Ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.